Yang takut dengan fase kelima ini hanyalah the New World Order. Cuma mereka yang takut. Mereka ingin mencoba menutupi matahari yang akan terbit. Mustahil. Ayo sama-sama. Mustahil. Lagi. Mustahil. Matahari tetap akan terbit. Para ulama-ulama sebelumnya memang telah menyampaikan kebenaran sekalipun itu pahit. Semoga Allah lindungi hamba Allah yang berbicara. Semoga Allah lindungi kita semua dari segala makar konspirasi jahat yang ditujukan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, kita sekarang fase keempat. Sudah ada dengarkan ceramah kami tentang 5 fase kan? Fase pertama fase kenabian, Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad. Fase kedua adalah fase Khulafaur Rasyidin, umat Islam dipimpin oleh para khalifah, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Fase ketiga, ini yang paling panjang, 1227 tahun, yaitu fase kekhalifahan dengan konsep kerajaan. Dan ini telah berakhir pada tanggal 3 Maret 1924 dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki, dan keruntuhan Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki ini pun salah satu kerjaannya the New World Order. Apakah menurut ibu bapak semua mereka akan biarkan Khilafah Islamiyah akan kembali tegak? Tidak. Kalau ada di Indonesia atau di belahan bumi manapun di dunia ini yang mencak-mencak dan marah-marah ketika ide khilafah Islamiyah dibunyikan dan digaungkan kembali, maka yakinlah salah satu di antara 2 kemungkinan orang tersebut. Pertama, orang ini memang jahil tentang Islam. Yang kedua, orang ini memang termasuk timnya the New World Order. Dan umumnya mereka adalah orang-orang liberal, orang-orang pluralis, orang-orang munafik. Khilafah Islamiyah itu bahasa Allah, bahasa Al-Quran. Lihatlah surat An-Nur ayat 55. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, masuklah fase kelima. Fase ini, Masya Allah, bukan hanya saja Nabi yang menyampaikan, tetapi Allah juga mengumumkan dalam Al-Quran. Surat Al-Quran surat 24, itu surat An-Nur ayat 55, bahwa kalian nanti akan kembali menegakkan khilafah Islamiyah. Dunia akan kembali jatuh dalam pemimpinan kalian. Ini Allah yang mengumumkan dalam Al-Quran, dan Allah maha menepati janji. Kaum muslimin yang kami muliakan, bicara khilafah Islamiyah itu bicara konsep Al-Quran, bicara hadis yang sahih bahwa ini pasti akan terjadi. Tapi kami sampaikan kepada yang a priori, kepada yang takut, gamang dan benci, atau mendapatkan isu yang salah tentang khilafah Islamiyah, demi Allah, dengar baik-baik ya tuan-tuan yang mulia, simak baik-baik wahai puan-puan yang terhormat, wahai ibu bapak yang kami muliakan, dengar baik-baik. Khilafah Islamiyah fase kelima, kata Rasulullah, ketika dia nanti terwujud, maka khilafah Islamiyah ini akan menghentikan semua peperangan di muka bumi. Dunia ini aman seaman-amannya. Semua bencana alam yang besar, Rasulullah sebutkan, akan berhenti secara total. Peperangan tidak akan ada lagi, pertumpahan darah tidak pernah akan ada, perampokan, pencurian, penipuan dan sebagainya tidak ada. Bahkan yang hebat, pada fase kelima ini, ketika khilafah Islamiyah berdiri, Rasulullah menyebutkan saat itu seluruh manusia di bumi makmur dan kaya raya. Tidak akan ketemu orang miskin, Pak. Kalau sekarang ini mau ngadep kemana nih mata, ketemu sama orang miskin, Pak. Tapi di fase kelima, khilafah Islamiyah berdiri, nggak ketemu satu pun orang miskin di bumi.
Apa sistem di bumi ini yang bisa menjadikan kemiskinan hilang sehilang-hilangnya? Tidak ada. Tapi Allah dan Rasulnya mengumumkan hanya khilafah Islamiyah lah yang bisa menghentikan semua kemiskinan di muka bumi. Bahkan hewan-hewan buas di dalam hutan sekalipun, sabda Rasulullah, berkah daripada fase kelima dunia dipimpin oleh khilafah Islamiyah, seluruh hewan buas dan binatang-binatang berbisa di bumi ini Allah jinakkan, sehingga anak-anak kecil, bayi-bayi kecil bergelut dan bermain dengan ular-ular gurun Sahara, ular-ular hitam yang paling buas, yang paling berbisa, dan mereka tidak ngapa-ngapain, cuma dikenyot-kenyot aja itu anak. Serigala berjumpa dengan domba yang tercecer dari rombongannya, malah gerombolan serigala ini menggiring domba tersebut agar bergabung kembali kepada rombongan. Setelah gabung, mereka pergi lagi. Kalian akan menyaksikan anak-anak kecil kan bergelut-gelut dan bermain-main dengan singa dan harimau, kata Rasulullah, dan mereka tidak akan melukai sedikit pun. Fase kelima. Saking kayanya nanti di fase ini, kata Rasulullah, saking kayanya nanti tetangga sudah susah mencari siapa yang mau menerima, bukan zakat, hadiah. Zakat udah nggak ada lagi, oh kaya semua kok. Nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, salah seorang di antara kalian nanti di masa-masa khilafah Islamiyah berdiri akan membawa emas dengan dua telapak tangannya menjulang seperti ini. Apa kata Rasulullah? Tetangga itu nanti berkata, Masya Allah, engkau adalah sahabat yang baik, tetangga yang mulia, pemurah dan dermawan. Sayang sekali, di dapur saya ada sekian karung itu emas, mau diapakan saya juga bingung. Demi Allah, ini hadisnya sahih. Saking makmurnya orang pada fase kelima ini, maka apakah ini pantas untuk ditakuti? Wahai para pembenci khilafah Islamiyah, tidak ada lagi pajak di muka bumi, rumah-rumah sakit gratis, biaya sekolah gratis, semuanya disubsidi, hidup dalam keadaan aman, Masya Allah. Bahkan Jazirah Arabiah pun pada masa itu, kata Rasulullah, sungai-sungainya mengalirkan air dan gurun Saharanya mulai tumbuh rumput-rumput dan menghijau. Ini fase kelima, dan fase ini menurut urut-urutan cerita Rasulullah di akhir zaman dekat lagi akan terjadinya. Apakah ini pantas ditakuti? Yang takut dengan fase kelima ini hanyalah the New World Order. Cuma mereka yang takut. Mereka ingin mencoba menutupi matahari yang akan terbit. Mustahil. Ayo sama-sama. Mustahil. Lagi. Mustahil. Matahari tetap akan terbit. Yang tidak suka matahari terbit hanyalah vampir dan Dracula. Jadi kalau ada orang benci dengan khilafah Islamiyah wujud, maka itu adalah vampir dan Dracula versi zaman now.